teman-teman semua, di sini kita akan belajar mata pelajaran IPAS untuk fase C kelas 5. Judul dari materi kali ini adalah Mari Mengenal Perubahan Iklim, khususnya siklus air. Selamat menyimak. Pada materi kali ini ada capaian pembelajaran yang teman-teman harus ketahui. Teman-teman merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam, salah satunya adalah siklus air. Lalu, ada tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Ada mengetahui tahapan terjadinya siklus air, diantaranya evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi, beserta artinya. Yang kedua, teman-teman menciptakan proyek berupa poster tentang siklus air serta mempresentasikannya di depan kelas. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa air di bumi tidak akan habis? Nah, tepat sekali. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, jumlah air di bumi tidak akan habis. Ini dikarenakan adanya siklus air atau biasa juga disebut dengan daur air. Lalu, apa sih itu siklus air? Siklus air atau dikenal juga sebagai siklus hidrologi adalah sebuah proses alami yang menggambarkan pergerakan air di bumi melalui berbagai tahapan. Dalam siklus ini, air terus bergerak dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi tanpa pernah habis. Siklus air disebut juga sebagai daur air. Proses daur air dapat berlangsung salah satunya karena adanya sinar matahari di bumi ini. Untuk tahapan proses siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Yang kedua, transpirasi. Yang ketiga, kondensasi. Dan yang terakhir adalah presipitasi. Penjelasan mengenai evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air dari permukaan laut, danau, sungai, dan sumber air lainnya menguap menjadi uap air karena panas matahari. Ini adalah langkah awal dalam siklus air, di mana air berubah dari bentuk cair menjadi gas atau uap air. Selanjutnya pada tahap transpirasi. Transpirasi merupakan proses di mana tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui daun mereka. Uap air dari transpirasi tergabung dalam uap air yang dihasilkan dari evaporasi. Proses ini adalah bagian penting dari siklus air, khususnya di area yang banyak ditumbuhi tanaman. Lalu masuk pada tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer menjadi mendingin dan berubah menjadi partikel-partikel air kecil yang kemudian membentuk awan. Ini terjadi karena uap air mencapai ketinggian yang lebih dingin di atmosfer. Masuk pada tahap terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan proses di mana air yang terkumpul dalam awan akhirnya jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau kabut. Ketika awan jenuh dengan uap air, partikel air bertambah besar dan akhirnya jatuh kembali ke bumi. Itulah yang disebut dengan hujan atau siklus air. Nah, setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, mari kita menyimak video mengenai ilustrasi siklus air. Nah, air itu terdiri dari 97 air asin dan 3 air tawar. Mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman merupakan banyak dari fungsi air. Lalu apa sih itu siklus air? Nah, siklus air terjadi dengan penguapan, pembentukan awan, lalu hujan. Penguapan disebut dengan evaporasi. Lalu transpirasi juga merupakan penguapan dari daun-daun. Kondensasi merupakan pembentukan awan, lalu presipitasi adalah turunnya air ke bumi lagi atau disebut dengan hujan. Itu tadi penjelasan mengenai siklus air. Nah, setelah mendengarkan materi pemaparan video tadi, lalu di sini teman-teman menyimak kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah
Siklus air dimulai dari evaporasi, transpirasi, kemudian uap air mengalami kondensasi, membentuk awan. Awan ini kemudian menghasilkan presipitasi atau hujan, dan air yang jatuh akan terkumpul di berbagai sumber air sebelum siklus kembali dimulai dengan evaporasi lagi. Ini ada beberapa kata-kata yang tercantum di dalam glosarium. Lalu materi-materi ini tadi didapatkan dari referensi video YouTube dengan judul Media Pembelajaran Siklus Air serta buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 SD. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu.